Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Maharani Nabila dengan NIM 220803102001. Saya dari kelas akuntansi perbankan syariah kelas A. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang akuntansi transaksi salam dan salam paralel. Nah, transaksi salam dan salam paralel itu apa sih? Jadi, transaksi salam adalah kontrak jual beli dalam hukum Islam di mana pembayaran dilakukan di muka, sementara barang atau komoditas diserahkan di masa depan. Nah, ini tuh sering digunakan dalam konteks pertanian atau manufaktur untuk membantu produsen mendapatkan modal awal sebelum memproduksi barang. Jadi, salam paralel terjadi ketika pihak yang menerima pembayaran di muka atau pembeli dalam transaksi salam pertama melakukan perjanjian salam lainnya dengan pihak ketiga untuk menyediakan komoditas yang sama di masa depan. Nah, mekanisme ini membantu memitigasi resiko kegagalan produksi dan memastikan aliran komoditas yang stabil. Nah, selanjutnya ada rukun transaksi salam dan salam paralel. Nah, rukun transaksi salam yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada transaktor. Transaktor yaitu pembeli muslim dan penjual muslimah. Yang kedua ada objek salam. Objek salam yaitu barang dan harga yang diperjualbelikan dalam transaksi salam. Nah, yang ketiga ada ijab dan kabul. Ijab dan kabul yaitu pernyataan kehendak jual beli secara salam baik berupa ucapan atau perbuatan. Nah, selanjutnya ada rukun transaksi salam paralel. Nah, rukun transaksi salam paralel yaitu berdasarkan Fatwa DSN nomor 5 tahun 2000 disebutkan bahwa akad salam kedua atau antar bank sebagai pembeli dengan petani sebagai penjual harus dilakukan terpisah dari akad pertama. Nah, akad kedua ini dilakukan setelah akad pertama yang sah. Rukun-rukun yang ada pada akad salam pertama juga berlaku pada akad salam kedua. Yang selanjutnya ada pengawasan syariah, transaksi salam dan salam paralel. Nah, pengawasan syariah terhadap transaksi salam dan salam paralel memastikan bahwa kedua transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam transaksi salam, penting untuk menghindari riba, gharar atau ketidakpastian dan spekulasi yang berlebihan. Komoditas yang diperjualbelikan harus jelas spesifikasinya, serta waktu dan tempat penyerahannya juga harus ditentukan dengan jelas. Dalam salam paralel, transaksi antar pihak kedua dan pihak ketiga tidak boleh terkait langsung dengan transaksi salam pertama. Nah, ini agar tidak melanggar prinsip transfer kepemilikan yang sah. Pengawasan dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS untuk menjaga integritas kontrak dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan syariah. Baik, selanjutnya ada alur transaksi salam dan salam paralel. Nah, alur transaksi salam sendiri yaitu yang pertama ada kesepakatan akad. Jadi, pembeli dan penjual harus menyepakati jenis, jumlah, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang. Yang kedua ada pembayaran di muka. Jadi, pembeli membayar harga barang secara penuh pada saat akad. Yang ketiga ada produksi atau pengadaan barang, yaitu penjual memproduksi atau mengadakan barang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Yang terakhir ada penyerahan barang. Jadi penyerahan barang itu yaitu penjual menyerahkan barang kepada pembeli pada waktu yang telah disepakati dalam akad. Yang selanjutnya ada alur transaksi salam paralel. Yang pertama ada salam pertama. Jadi salam pertama itu yaitu penjual dan pembeli pertama melakukan akad salam dengan pembayaran penuh dari pembeli pertama dan penyerahan barang dijadwalkan di masa depan. Yang salam kedua yaitu penjual atau dalam peran sebagai pembeli kedua mengadakan akad salam dengan pihak ketiga untuk memesan barang dengan spesifikasi yang sama dan pembayaran penuh. Nah, yang ketiga ada pengadaan barang oleh pihak ketiga. Jadi pihak ketiga ini mengadakan barang sesuai pesanan salam kedua. Yang keempat ada penyerahan barang ke penjual.
Jadi, pihak ketiga menyerahkan barang ke penjual sesuai waktu dan spesifikasi yang disepakati dalam salam kedua. Yang kelima ada penyerahan barang ke pembeli pertama, yaitu penjual menyerahkan barang tersebut kepada pembeli pertama sesuai akad salam pertama. Yang selanjutnya ada teknis perhitungan dan perjunalan transaksi salam bagi bank syariah. Jadi teknis perhitungannya yaitu transaksi salam pertama. Contoh soalnya yaitu PT Torik Agro Mandiri membutuhkan 100 ton biji jagung hibrida untuk keperluan ekspor 6 bulan yang akan datang. Pada tanggal 1 Juni, PT Tarik Agro Mandiri melakukan pembelian jagung dengan skema salam kepada Bank Syariah Sejahtera Informasi. Nah, terkait pembelian tersebut, di spesifikasi barang yaitu biji jagung manis hibrida kualitas nomor 2. Yang selanjutnya kuantitasnya yaitu 100 ton, harganya yaitu Rp700.000 per ton, dan waktu penyerahannya yaitu 2 tahap setiap 3 bulan sebanyak 50 ton. Nah, syarat pembayarannya yaitu dilunasi pada saat akad ditandatangani. Nah, yang kedua ada contoh soal transaksi salam kedua, yaitu untuk pengadaan produk salam sebagaimana diinginkan oleh PT Torik Agro Mandiri, Bank Syariah selanjutnya pada tanggal 2 Juni mengadakan transaksi salam dengan petani yang bergabung di KUD. Dengan kesepakatan sebagai berikut, yang pertama spesifikasi barangnya yaitu biji jagung manis hibrida, kuantitasnya yaitu 100 ton, dan harganya yaitu Rp650.000, dan penyerahan modalnya yaitu uang tunai sejumlah Rp650.000, dan waktu penyerahannya 2 tahap di setiap 3 bulan sebanyak 50 ton atau 1 September dan 1 Desember. Nah, nilai agunannya yaitu tanah dan kendaraan senilai Rp700.000, dan syarat pembayarannya yaitu dilunasi pada saat akad ditandatangani. Selanjutnya yaitu penjurnalan transaksi salam. Jadi penjurnalan transaksi salam itu yaitu ada 4. Yang pertama, transaksi pada saat akad disepakati. Pada saat akad disepakati, pembeli disyaratkan untuk membayar produk salam secara lunas. Yang kedua ada penyerahan modal saham dari bank syariah kepada pemasok atau petani. Pada saat akad salam kedua dilakukan antara bank syariah dengan petani, bank syariah langsung melakukan penyerahan modal salam kepada petani. Nah, yang ketiga yaitu barang pesanan dari petani. Barang pesanan yang diterima diakui sebagai persediaan penerimaan produk salam dari petani dilakukan sesuai dengan tanggal kesepakatan. Nah, yang keempat yaitu penyerahan barang salam dari bank syariah kepada nasabah pembeli. Nah, penyerahan barang dapat dilakukan oleh bank syariah itu sendiri atau langsung dikirim oleh petani kepada pembeli dengan tanggal yang sudah disepakati. Nah, baik, kesimpulannya yaitu akuntansi transaksi salam dan salam paralel melibatkan jual beli dengan prinsip pembayaran di muka dan penyerahan barang di masa depan. Nah, dalam transaksi salam, pembeli membayar harga penuh di awal untuk barang yang akan diserahkan kemudian. Akuntansi untuk salam mencatat uang yang diterima sebagai kewajiban dan diakui sebagai pendapatan ketika barang diserahkan. Nah, salam paralel adalah pengembangan dari salam di mana penjual membuat kesepakatan serupa dengan pihak ketiga untuk memperoleh barang yang sama. Nah, akuntansi ini untuk salam paralel mencatat kewajiban dari transaksi pertama dan piutang dari transaksi kedua, memastikan sinkronisasi pengakuan pendapatan dan kewajiban di kedua transaksi. Nah, baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.